Oke, halo guys, kembali lagi channel gua sama BP Vlogs. Mungkin ada yang belum, mungkin nggak asing nih motor ini, motor apa? Apakah Vario atau Aerox? Silakan jawab di komentar kalian nih. Oke, lanjut aja. Gua akan mau review Aerox aja kali ya. Kalau Vario sepertinya gue sudah terbiasa dari Vario 110 sampai yang terbaru itu Vario 160. Lanjut aja tanpa basa-basi, kita review dari Aerox 160 ya, kalau ya 155, sorry, Aerox 155 versi 2024. Oke, kali ini gua review Aerox 155. Ini by the way gua habis riding bersama temen gua. Nah, kalau yang Vario ini Vario punya gua sendiri. Vario 160 gua pakai, yang Aerox ini punya temen gua. Jadi gua habisan mori riding motor keliling Jakarta aja, santuy. Daripada jenuh ya, daripada mikirin hal apa lagi tuh, dibawa hal positif aja. Lanjut aja, sekarang gue mau review Aerox 155 tahun versi 2024. Jadi dari tampilan samping masih sama seperti dulu, belum ada perubahan dari tahun ke tahun. Setahu ini kalau nggak salah Aerox itu 2017 ya, kalau nggak salah ya, model kayak gini. Tapi kapan hari gue pernah lihat Aerox itu ada di tahun 2016 Aerox-nya 125. Dia menyerupai kayak Vario kalau nggak salah, Vario tahun 2015, Vario Layout makanya ya. Masalah Layout itu dia depannya kalau nggak salah depan bohlam, depannya LED, belakangnya bohlam ya, stopnya bohlam. Itu yang lama. Lanjut aja, ini Aerox 155 tampilannya ini, karena dia sudah upgrade. Ini upgrade buat penahan, dan ini juga masih cukup baru juga sini, belum ada perkembangan head on lah. Moga-moga aja ya motor ini bisa head on lah seperti motor gua. Cuma ya mohon maaf ya, motor gua tuh gak begitu head on, masih biasa-biasa motor gua mah. Dari tahun ke tahun. Nah ya, gua beli 2022, nah, ini tahun 2024. Btw ini sama-sama pelat Jaksel nih, gila. Anak Jaksel Pride juga nih. Gue juga sama lah, Jaksel Pride, cok. Ya adalah. Oke, tampilan dari depan. Kalau dari depan itu masih sama seperti tahun 2020 atau 21 nih, kalau nggak salah, gue agak lupa. Sebenarnya kalau kayak Vario 160 mirip sih sama Aerox, cuma beda itu kalau 160 kalau nggak salah dia agak-agak terpisah sih, sama-sama terpisah. Cuma yang paling unik di Vario 160 itu dia alisnya terpisah dia. Nih bagian alisnya terpisah, sedangkan kalau Aerox bagian alisnya nyambung. Ini kalau nggak salah Vario 160 konsepnya kayak Aerox tahun 2017, setahu gue ya. Dulu Aerox 2017 sama kayak gini persis. Cuma kalau tahun-tahun sekarang dia modelnya udah jadi nyatu ya, dia alis sama headlampnya kelihatan semua. Kalau ini dia masih ngikutin versi Aerox tahun 2017. Dari tampilan juga masih simple.
kalau nggak salah nih visornya bawaan ya, kalau nggak salah ya, bawaan atau udah modif. Setahu sih masih bawah sini, belum dia apain. Biasanya kalau erok dari tahun ke tahun itu visornya emang udah bawaan sih, tapi asli banget cok, keren dibanding Vario. Kalau Vario masih standar tapi mesti nambah visor. gue juga dulu pakai visor, cuma sempat gue lepas visor karbon karena bosan aja sih gue. Mendingan begini kali ya. Tapi kalau pakai visor kayak Aerox sih. Ya gitulah tampilan ya. Kita lihat dari depan itu dia disc cakramnya ini gue nggak tahu ya, ini kalau nggak salah Aerox-nya ini punya ABS atau CBS, gue nggak tahu. Setahu gue, oh ya ini ABS nih kalau nggak salah ya. Setahu gue kalau ABS itu dia ada ini, ada rotor-rotornya, dia ada bolongan-bolongan nih, berarti ABS. Kalau CBS dia seperti kayak piringan biasa, kayak di 160. Cuma di 160 gue udah ganti sih, gue ganti pakai Galver. Ini Vario 160 masih CBS nih coba. Kalau Vario 160 CBS itu dia apa ya, tabung remnya cuma satu, ABS ada dua. ABS itu dia nyerupai kayak Aerox, sama aja deng. Aerox juga satu ya, gue juga lupa sih. Tapi yang berbeda dari 160, ABS dia tabungnya dua. Kalau CBS gue punya dia cuma satu, jadi masih pakai tormol. Kalau Aerox dari tahun ke tahun sih, Aerox yang gue tahu itu dia pakai tormol belakangnya. Kalau jadi kesimpulannya Aerox itu belum double disc. Kalau Vario 160 dia udah double disc. Nah, kita lihat dari samping. Tampilannya cukup gede banget ya. Ini udah kayak motor racing nih, by the way. Sporty racing dibanding motor Vario gua nih. Tapi kalau Vario 160 setahu gua dia bentuknya simple sini. Kebanyakan biasa anak touring Pantures tuh yang gua ketemu tuh Vario banyak kan sih. Kalau Aerox paling beberapa, bisa dibilang sih ya jarang sih Aerox. Kalau Vario tuh yang gue lihat tuh dari Vario Let Out, dari Vario sampai baru, gila tuh touringnya luar biasa cuk. Gue aja ngerasain tuh paling enteng sih Vario kalau gue bilang buat touring. Kalau Aerox ya cuma beda beban beratnya doang sih. Nah, di Aerox ini banyak, kalau nggak salah dia punya ukurannya 130 ya, 130, tapi ya rata-rata sih ringnya 14, sama kayak Adi pakai 160 sama ring 14. Ini gue nggak tahu ya depan belakangnya berapa. Oh, kalau depan gue lihat dari jauh 110 ya, 110. Nih bisa gue deketin. Ini Aerox bisa mungkin kelihatan. Nah, ini ukurannya 110 banyak, dan di belakang itu kalau nggak salah 140. Nih, ini banyak sama kayak punya PCX 160 sih. PCX 160 dia juga sama, depan belakang, depan 110, belakangnya 140. Beda banget sama Vario. Kalau Vario punya itu 100/120. Jadi depan 100, belakangnya 120. Sebenarnya bisa aja pakai cepat 40 kalau di penyoba. Kalau nggak salah dia mesti nambah bosing karena aku pakai Hager. Jadi ini aja sih, nggak dikit. Ini gue baru ganti ban nih yang 160.
bukan baru sih, kalau nggak salah ada kali 6 bulan, 6 bulan udah mau setengah tahun lah pokoknya. Di 160 ukurannya 80. Ini kalau Vario 160 dia aslinya 70, 120 per 70 belakangnya. Ini gua ganti jadi 120 per 80. Kenapa gua ganti 80? Karena gue biasalah, gue suka touring gabut ya kan. Touring gabut enak banget sih, sumpah enak banget. Gue pakai ban ini, pakai Aerox. Ini Aerox gue buat touring gue enak nih ban ini. Cuma ada kendalanya juga kalau di Aerox itu. Apa sih yang kendalanya yang teman-teman rasakan? Nih, banyak yang gue lihat-lihat, banyak yang gue lihat di komen, ini Aerox kode 12, kenapa kode 12 sedangkan Vario nggak kode 12? Justru ya sama-sama aja sih, sama-sama elektrik juga ya, mesin engine apa namanya FI full injeksi. Ini gue sama sih, masuk full injeksi. Di Aerox 155 itu angka 12-nya gue juga kurang paham juga sih. Angka 12 mungkin antara kelistrikan, mungkin antara mesin, sama sebenarnya kayak Vario juga kelemahannya di mesin. Dan gue juga pernah ngerasain sih, Vario ini pernah jebol mesin, karena cuma sebabnya itu bukan karena kelistrikan, karena gue lupa ganti oli cok. Itu mah karena gue touringnya jauh banget lagi anjir, di Pantura suwe. Ini jebol di Pantura lagi anjing. Tapi udah lama sih, udah setahun sih, setahun yang lalu kejadiannya. Ya adalah, kita ngomong ke Aerox aja. Gue nggak bisa jelasin angka 12 kenapa. Yang penting ya, mungkin kalau menurut gue sih karena kelistrikan, atau karena tergantung dari pemakaian, atau mungkin karena kurangnya servis rutin. Jadi saya begitu sih. Kalau servis rutin tuh, itu servis injeksi mesti rutin sih setahu gue sih. Gue juga belakangan sama servis rutin injeksi, karena gue pernah mengalami yang kejadian sebelumnya aja sih. Jadi gue tiap bulan gue servis terus, biar cari aman aja gitu. Oke, lanjut aja. Ini Aerox dia masih kunci kontak, masih pakai kunci mobil nih ya, belum pakai keyless. Tapi setahu gue ada keyless nih kalau motor ini. Ada versi keyless, ada yang versi kunci. Sedangkan kalau di Vario 160 atau Vario yang baru, dia udah pakai keyless. Tapi ada juga yang kayak kunci juga sih. Yang gue lihat Vario tahun 2023 atau 22, yang 125 khususnya. Vario 125 2018 sampai 2022 masih pakai kunci kontak, kunci mobil. Gue gak ada kunci nama asli apa. Oke, ini saklarnya dia ada hazard di sini. Sedangkan kalau di Vario cuma starter doang. Cuma kalau di Vario gue nambahin di sini nih, yang hazardnya di sini nih. Kalau ini bentuknya dia model kayak fiction. Jadi mau buat beam bisa nih di sini nih. Asli buat beam enak nih. Kalau di Vario 160 masih standar aja, cuma di Vario enak nih, bisa modif. Mau ganti fiction, ganti saklar fiction bisa nih, PNP pokoknya. Ini gua ganti pakai saklar domino biar ada hazard. Ini gua pasang lampu tambahan, karena gua masang lampu alis. Jadi lampu utamanya tambahin saklar gitu. Aerox bagasinya juga kelihatan gede. Bagasinya kalau nggak salah itu 18 liter ya, dibanding dengan 160.
Kalau 160 dia cuma sorry, oh kebalik cok, ini 160 18 liter bagasinya. Kalau ini bagasinya udah dapat sama kayak PTX 160 sih sebenarnya sih. Berapa ya, 20 apa 24 ya, gue lupa. Pokoknya dia paling gede, sedangkan tangkinya di luar sama banget kayak PTX 160. Sedangkan kalau di Vario dia tutup tangkinya di jok. Jadi ini bagasi, ini tutup tangkinya di sini nih, dia menyatu. Kalau Aerox tutup tangkinya terpisah, sisanya bagasi full. Tapi oke juga sih kalau Aerox buat touring, buat naruh apa ya bisa, buat naruh orang tidur juga bisa. Ya nggak gitu juga lah cok. Parah gue ya. Tampilan Aerox dia pakai dual shocknya 2, kiri kanan shockbreaker 2. Sedangkan kalau di Vario shocknya cuma 1. Apalagi ya gue bahas ya. Oh iya, kalau Aerox dia tampilan speedometernya asli makin gede banget ya daripada Vario. Kalau Vario unik nih, enak. Vario unik, ini kalau Aerox agak-agak gede lah, agak-agak kayak motor sport aja gitu, motor CBR. Asli. Tapi desainnya juga oke sih. Mantap nih kalau dari samping, dari belakang juga jelas lebih mantap lah. Asli mantap banget cok. Ini kalau Aerox nggak usah masang mounting juga udah ganteng kali ya. Kalau Vario kan kebanyakan Vario pasang mounting biar kayak Aerox. Cuma kalau di gua Vario mau gua standar aja sih, karena cari aman aja. Mantap nih Aerox. Ini emblem Aerox ini bukan repainan ya, bawa body aslinya sih, karena versi terbaru. Gue juga pengen gitu sih, cuma mesti di repaint, ngubah STNK juga ribet sih cok. Kalau Vario ribet serius. Kalau lo mau rubah nama, rubah warna, mesti rubah BPKB, STNK ribet. Dan harganya ya lumayan, bisa 2 kali lipat dari repaint body. Ya gue sih belum pada ngalamin sih. Yang penting motor gue mah standar aja. Nggak perlu head on dikit boleh, yang penting buat kenyamanan diutamakan. Oke, ini tampilannya Aerox dari belakang ya. Dari belakang ini tampilnya kayak Vietnam style ya, Vietnam apa Thailand ya, dia agak dangkal gitulah. Sedangkan kalau di Vario 160 ya kelihatan Thailand lah, karena gua ada masang mata kucing, udah masang hager. Ini gua hager bawaan dari Honda Thailand, kelihatan sih Thailand style. Ini kok oke lah. Oke, kita lihat dari stiker. Dari stikernya juga cenderung menarik sekali ya. Dekala juga oke. Sedangkan kalau di Vario 160 masih polosan. Ini gua tambahin sendiri ya, bukan dari pabrik. Kalau dari pabrik kan Vario 160. Ini gua ganti sendiri emblemnya, pakai emblem klik 160. Depannya pakai plastik anjas. Ini mah sesuai imajinasi gua sendiri. Bukan dari pabrik ini ya. Mungkin cukup dari itu aja review gua. Sekarang gua mau jalan lagi. Semoga bisa tertarik untuk membeli motor ini, dan semoga sehat-sehat selalu untuk semuanya. Oke, sampai di sini aja. Terima kasih dan sampai jumpa.
Baby, let the light shine through. If you